وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أولياء الشهداء والصالحين شيخنا معلمنا والإخوان وصلى الله عليه وعلى سيدنا محمد بن علي الملك الحسن ورسوله وفرعه وجميع مشايخ اليمن الأمين بإذن الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويجمع درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة بإذن الله يخلص نياتنا كما نوى أسلافنا الصالحون ولكل نية صالحة بجاه خير البرية بسير النبي وآل النبي سيد سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان يا علام يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah ma sya Allah la yusriqul khair illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yusriqus su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita kembali senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah inayahnya sehingga kita kembali dapat berkumpul di tempat, di kesempatan, di waktu yang penuh barakah ini.
Salawat serta salam senantiasa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan yang sungguh penuh barakah ini, termasuk daripada bulan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang Allah hormati, yang mana di 4 bulan tersebut Allah lipat gandakan pahala dengan lipatan yang luar biasa. Nah, di antaranya itu bulan Dzulqa'dah. Jadi ada 4 bulan yang disebut dengan bulan Ashhurul Hurum. Ada 4. Dari 12 bulan itu ada 4 yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Di antaranya yang saat ini kita hadapi yaitu bulan Dzulqa'dah. Dan selanjutnya juga bulan berikutnya yang bernama Dzulhijjah. Dan kemudian juga bulan Muharram. Jadi 3 yang berturut-turut, 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Tidak ada 4 bulan yang disebut dengan bulan Ashhurul Hurum. Jadi di sana Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Tapi kata para ulama sebaliknya, jika pahala itu dilipat gandakan, maka berarti pula berlipat juga dosa yang dikerjakan pada bulan-bulan tersebut. Nah, maka mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita yang sederhana, yang sebentar ini, Allah berikan balasan pahala yang berlipat-lipat. Amin. Yang mana kita mendengarkan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang biasanya kita tiap subuh kita membaca tahlil, kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, orang-orang pendahulu kita. Tapi pada subuh kali ini kita hadiahkan pahala ta'alim kita, pahala majlis kita, pahala mendengarnya kita akan sabda-sabda yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, pendahulu kita, Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan, Allah berikan maghfirahnya. Amin. Dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini juga kita doakan mudah-mudahan jamaah-jamaah haji baik yang sudah sampai di Kota Makkah, baik yang masih dalam perjalanan ataupun yang belum berangkat, mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan bertahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan dapat berpulang ke kampung halaman dengan membawa predikat Hajjul Mabrur. Disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Bahwasanya haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang layak kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan sebataan karena bulik dengan selamat dengan keadaan membawa predikat haji mabrur. Hadirul hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya muallif kitab yang akan kita baca dalam hal ini Al-Alim Al-Allamah Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Malik Al-Hasani, beliau pernah menceritakan pada murid-murid beliau saat beliau membaca pelajaran tafsir, suatu ketika membahas tentang ayat yang berbunyi A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Sadaqallahul azim. Artinya seluruh manusia terus mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi dahulu ceritanya muallif bercerita Nabi Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika beliau sudah usai tuntas membangun Ka'bah, jadi beliau sempat bingung mengenai cara mendatangkan orang-orang ini bagaimana supaya dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sementara itu saat itu kota Makkah dalam keadaan yang gersang, tandus,
dan sepi dari penduduk. Nah, maka menjawab kebingungan tersebut, Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menaiki gunung Abi Qubais dengan menghadap ke 4 penjuru. Jadi menghadap, menyeru ke utara, selatan, barat dan timur. Untuk kemudian memanggil seluruh manusia di muka bumi ini untuk mendatangi Baitullah. Kemudian Allah pun berkata kepada Nabi Ibrahim, biarlah aku yang akan menyampaikan panggilanmu itu ke telinga-telinga hambaku. Jadi kata Allah, serulah, nanti aku yang akan menyampaikan seruanmu itu. Nah, kemudian mu'allif menceritakan, menurut sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa ketika Nabi Ibrahim memanggil orang-orang di seluruh muka bumi untuk mendatangi Baitullah seperti yang diperintahkan Allah, maka seluruh manusia semuanya termasuk yang berada di alam dzarrah. Jadi menurut penjelasan ulama, kita ini dibagi menjadi 5 fase dalam kehidupan dunia ini. Ada yang pertama disebut dengan alam dzarrah, artinya alam sebelum manusia diciptakan, bahkan sebelum diproses menjadi janin di perut ibunya. Itu yang disebut dengan alam dzarrah. Kemudian masuk ke alam janin. Nah, tatkala kita berada di perut ibu kita, alam janin. Yang ketiga, alam dunia. Nah, yang sudah saat ini kita jalani. Kemudian alam barzakh. Alam barzakh yang juga disebut dengan alam kubur. Yang terakhir, alamul akhirah. Nah, jadi saat Nabi Ibrahim itu menyeru, semuanya itu mendengar, bahkan yang masih di dalam alam dzarrah. Hanya saja dari mereka ada yang menjawab 1 kali, ada yang menjawabnya 2 kali, bahkan 3 kali, dan seterusnya. Bahkan ada pula yang tidak menjawab sama sekali. Nah, padahal sudah mendengar tapi tidak menjawab, sama sekali tidak menjawab. Jadi jawabannya saat itu, labbaik Allahumma labbaik. Itu jawabannya. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dan seterusnya. Dan bahkan ada yang kadang menjawab sama sekali. Nah, jadi dijelaskan oleh muallif, seorang yang hanya menjawab sekali itu, maka ia Allah takdirkan akan menunaikan haji sekali. Bagi yang menjawab 2 kali, ia akan berhaji sebanyak 2 kali, dan begitu seterusnya. Adapun sementara yang bagi tidak menjawab sama sekali, berarti ia tidak akan pernah naik haji sama sekali. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sahabataan umat baginda Rasulullah SAW seluruhnya, termasuk orang-orang yang menjawab panggilan seruannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita dapat menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sehubungan cerita di atas, maka dapat kita simpulkan haji itu bukan perihal masalah uang dan kesempatan saja, tapi semua itu juga atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada yang sampai 16 kali ya, haji dahulu. Guru kami itu termasuk 16 kali berhaji. Nah, karena Sidin sekolah di sana Bang dahulu. Ada yang 4 kali, ada yang 16 kali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita tentang hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, masih tentang pembahasan salawatun makhsusah, salat-salat yang sifatnya khusus. Kemarin sudah kita bahas tentang salat duha, kemudian kita masuk
salat yang kedua yaitu salatul istikharah wa du'auha. Salat istikharah yang mana istikharah itu artinya talabul khiyarah. Kita meminta kepada Allah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auha, dan doanya. Dan ini kita salat istikharah ini menjadi cermin kearifan kita sebagai seorang hamba. Jadi salat itu bukan hanya sekedar sebuah ritual, tapi juga sebagai sebuah sarana komunikasi. Jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di sebelumnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat yang termasuk al-asharah al-mubasysyirina bil jannah, yaitu sahabat-sahabat yang berjumlah 10 orang yang dikhabarkan kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka yang 10 orang ini akan pasti mendiami surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang khusus orang-orang yang 10 ini, termasuk sahabat Sa'ad ibni Abi Waqqas. Jadi ada 10. Di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, sahabat Uthman ibn Affan, sahabat Ali ibn Abi Talib, sahabat Abdurrahman ibn Auf, ada sahabat Talhah ibn Ubaidillah, sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang sekarang ini kita baca hadisnya, sahabat Sa'id ibn Zaid, sahabat Zubair ibn Al-Awwam. Jadi 10 itu sahabat orang-orang yang Rasul berikan kabar gembira bahwasanya mereka akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, apakah hanya 10 ini? Maka jawabannya tidak pasti. Pasti ada yang banyak-banyak lagi. Para sahabat yang Rasul SAW menjamin untuk masuk surga. Tapi kenapa 10 ini yang paling populer, yang terkenal? Karena 10 orang ini mereka Rasul berikan kabar gembira di saat satu kesempatan, satu momen, satu kejadian. Nah, ini khusus yang 10 orang ini. Itu karena mereka Rasul berikan kabar gembira di dalam satu momen. Apa imbai aja kita, mereka yang 10 orang itu. Nah, adapun yang lain masih ada lagi. Di antara sahabat Bilal ibn Rabah. Saat Rasul mendengar bunyi langkah kaki terompahnya Sayyidina Bilal di surga. Kemudian ada sahabat juga yang bernama Uqasyah ibnu Mihsan. Uqasyah juga termasuk sahabat yang Rasul jamin akan masuk surga. Di saat beliau itu mencium langsung tubuh baginda Rasulullah SAW. Itu kan sudah sangat terkenal ceritanya. Bahwasanya sahabat Uqasyah ibnu Mihsan itu dijamin surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi logikanya, kalau Rasul berani menjamin orang lain masuk surga, maka sudah dapat kita pastikan Rasul pun sudah pasti terjamin masuk surga. Sudah pasti. Karena hal ini macam-macam. Ada orang mengatakan, wah, Rasul pun ada jaminan masuk surga. Ada hadisnya katanya. Ada hadisnya. Nah, ini orang-orang yang gagal paham, salah paham dalam mengkaji hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk hadis itu Rasul ingin menjelaskannya. Amma anta ya Rasulullah, wa ma ana, kata Rasul. Memang aku pun masuk kada di situ. Artinya Rasul mengajarkan kepada kita supaya kita itu kada jumawah, kada sombong terhadap amal ibadah kita. Jadi kita itu disuruh beramal, tapi kada boleh merasa sombong, merasa jumawah, terlalu percaya diri,
lawan amal kita. Nah, kada boleh juga. Tapi kita tetap disuruh beramal berhikmat. Tapi kada boleh kita terlalu berpegang kepada amal kita. Nah, tentu yang kita harapkan tuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu juga amal itu merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita beramal itu sebenarnya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Makanya di antaranya doa salafun salih itu Allahumma maghfirtuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Ya Allah, sesungguhnya maghfirahmu itu sungguhlah amat luas dibanding dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja' indana min a'malina, dan sungguhlah rahmatmu itu jauh lebih kami harapkan daripada amal-amal kami. Nah, itu diantaranya doa salafun salih yang diajarkan kepada kita. Artinya kita tetap beramal soleh, yang giat, yang semangat, akan tapi ini bukan yang menjadi tempat sandaran kita. Nah, tetap kita bersandar kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adati ibni Adam kathratu istikharatillah wa ridahu bima qadallahu lahu. Wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatallah wastukhtuhu bima qadalahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, di antara nilai kebahagiaan seorang anak manusia, ibni Adam, anak manusia, utamanya seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, apa? Yaitu ketika seorang manusia itu dia sering atau banyak melakukan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi arti istikharah itu artinya minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta pilihan kanan Allah supaya kita jangan salah pilih. Wa ridahu bima qadallahu lahu, dan di antara nilai kebahagiaan seorang manusia itu juga dengan seorang itu puas dengan apa yang Allah berikan, Allah tetapkan untuknya. Nah, artinya adalah seorang hamba itu yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Seorang hamba yang sifat Allah, asma Allah yang bernama As-Samad itu berada di dirinya. Nah, bersemayam pada dirinya. Artinya seorang itu punya hubungan baik kepada Allah. Jadi sedikit-sedikit kepada Allah mintanya. Bahkan dalam sebuah riwayat itu disebutkan orang-orang dahulu itu, salafun salih itu, mereka itu yatlubuna minallah hatta syi'sin ali. Jadi ada hadis yang berbunyi wal yas'al ahadukum rabbahu hatta syi'sin ali. Mintalah salah seorang kalian itu kepada Allah sampai-sampai dalam perihal syi'is itu artinya paget sandal. Ya, hebat. Sandal paget. Dalam hal sekecil itu aja kita disuruh minta kepada Allah. Ya Allah, nah, paget sandal. Ayo minta kepada Allah. Tapi tentu kita setelahnya tetap berusaha kita. Yang kayak caranya membaiki sandal yang paget tuh bahanukar biasa kan bisa juga. Tapi artinya apa? Kita dituntut, kita diajari supaya kita tuh berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal sekecil itu, sandal pun paget kita minta kepada Allah. Nah, jadi orang-orang dahulu seperti itu, salafun salih itu.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, wa min syaqawati ibni Adam, termasuk dari kesengsaraan seorang anak manusia, kerugian seorang anak manusia, apa itu? Tarkuhu istikharatullah. Di saat dia itu sudah meninggalkan istikharah kepada Allah. Ada hakun beristikharah kepada Allah. Aku bisa seorang aja. Aku bisa nah, bisa terus. Wastukhtuhu bima qadalahu. Di saat seorang manusia itu sudah protes, kada ridha dengan apa yang Allah tetapkan untuknya. Nah, orang kayak ini sudah memiliki tanda kesengsaraan, kerugiannya amat besar. Ketika ia kadang lagi istikharah kepada Allah dan ia kada ridha dengan Allah yang Allah tetapkan untuknya. Nah, jadi kita makanya sangat penting kita mengerjakan sembahyang istikharah ini. Karena sebagai tanda kita itu sebagai hamba ini artinya berpegang bujur, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Kan nyaman aja kalau kita gabung ya kah? Niatnya lawan sembahyang duha, ya kan? Sembahyang duha kita gabung lawan sembahyang istikharah. Awak gabung lawan sembahyang hajat. 3 misalnya. Salat, duha, istikharah dan hajat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemarin kan sudah kita bahas yang wajib dalam niat itu hanya 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Itu ketika sembahyang fardu. Usalli fardu subuh. Aku salat fardu subuh. 3. Aku salat fardu subuh. Itu ketika sembahyang fardu. Ketika sembahyang sunnah 2 aja. Qasad, ta'yin. Aku salat duha. Aku salat istikharah. Aku salat hajat. Nah, kita gabung aku salat istikharah, hajat dan taubat misalnya dan duha. Nah, 4. Maka kita dapat ke-4 pahalanya itu. Makanya bagus, sangat penting kita tahu itu. Ada orang yang kada suh tagawi lalu, sayangnya. Ada hal penting. Tambahannya sedikit penjelasan untuk masalah niat, penjelasan dari pekan yang sebelumnya. Jadi kalau sembahyang fardu kan qasad, ta'arud, ta'yin. Itu yang wajib dalam takbiratul ihram. Nah, tapi ketika kita menjadi makmum, jadi kita niat makmum ikut imam. Nah, itu kita tambahi setelah takbir boleh. Jadi dalam takbir itu supaya kadang panjang-panjang. Allahu akbar. Aku salat fardu subuh. Cukup itu aja. Nah, yang bertakbir hanya kita ikut imam. Nah, itu dalam hati bang, jangan dibuntung. Dalam hati mengikut imam. Karena ketika kita berjamaah, tentu harus kita niatkan mengikut imam. Kalau kita kada berniat mengikut imam, kada dapat kita fadilah jamaah itu. Bahkan bisa batal sembahyang kita. Karena kita mengikutkan rukun sembahyang kita dengan sembahyang orang lain. Padahal kita kada berniat mengikut. Bisa batal kita. Apalagi kita berdiam kan, hadangi imam berdiam kan kadang. Imamnya panjang misalnya, kita berdiam hadangi. Nah, bila kita berdiam nih kada berniat mengikut imam, bisa batal sembahyang. Makanya kita berniat mengikut imam. Tapi niatnya boleh kada di dalam takbiratul ihram. Artinya niatnya boleh setelah takbiratul ihram. Supaya kada memberatkan kita. Nah, supaya kada panjang-panjang takbir tuh. Ada panjang-panjang. Ini untuk sholat fardu biasa yang 5 waktu. Akan tetapi pengecualian bila sembahyang Jumat, sembahyang Jumatnya laki-laki berarti kah? Untuk lakian. Bila sembahyang Jumat maka wajib niat mengikut imamnya itu di dalam takbiratul ihram.
Nah, bila sembahyang Jumat, maka kita niat mengikut imam itu di dalam takbiratul ihram. Aku salat fardu Jumat mengikut imam. Nah, aku salat fardu Jumat mengikut imam. Maka niat mengikut imamnya juga kita sertakan di dalam takbiratul ihram. Itu kalau sembahyang Jumat. Selain sembahyang Jumat, maghrib, subuh, isya, zuhur dan asar ada wajib di dalam takbiratul ihram. Jadi boleh niatnya itu setelah takbiratul ihram yang mengikut imam tadi, niat mengikut imam. Sedangkan di dalam takbiratul ihram cukup yang 3 tadi. Aku salat fardu subuh, aku salat fardu maghrib, aku salat fardu isya, zuhur dan asar dan seterusnya. Nah, jadi yang wajib hanya qasad, ta'arud dan taklid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tambahan penjelasan tentang masalah niat di dalam salat berjamaah. Hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barokah, dan harapannya dengan bertambah ilmu yang manfaat, yang barokah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk Allah golongkan menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.